Assalamualaikum, sahabat Ruby Channel dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pendapat saya atau testimoni saya tentang mobil Matic ya. Jadi kebanyakan orang kalau mau beli mobil bekas Matic pasti sangat terbayang dalam pikirannya kalau mobil Matic itu sangat mahal, sangat merepotkan, dan tidak familiar tentunya. Oke teman-teman, jadi begini saya jelaskan tentang mobil Matic ya. Untuk saat ini ya, mobil Matic itu sangat membantu ya kondisi sekarang ini, karena banyak sekali jalan-jalan di tempat kita itu sekarang di mana-mana sudah macet ya. Kalau kita pakai mobil Matic ya itu lebih enjoy ya. Jadi kita berkendara lebih enjoy, tidak gampang stres karena mobil lebih enak dikendarain. Nah, kenapa sih mobil Matic sampai merepotkan ya? Itu karena mungkin karena kita salah pemakaian dalam mengendara mobil Matic. Oke ya, jadi sebagai referensi, ini adalah penggunaan mobil saya, mobil Matic Kijang Innova tahun 2007. Kalau dihitung sampai sekarang sudah 2021, sudah 14 tahun. Kondisi sekarang mobil saya masih enjoy dan tidak ada trouble untuk masalah Matic-nya. Kalau mobil manual mungkin sudah harus ganti kopling dan sebagainya. Tapi untuk mobil Matic kita hanya harus mengganti oli secara berkala ya. Untuk penggantian oli sendiri sudah ada dischedulkan dalam buku panduan Toyota seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah panduan mengganti oli maupun servis mesin. Ada di sini semua lengkap ya teman-teman. Jadi di halaman 224 untuk penggantian oli Matic, transmisi Matic itu ada di 48 bulan. 48 bulan itu berarti sekitar 4 tahun ya, lama sekali ya. Atau kalau belum tercapai 48 tahun tapi sudah mencapai 80.000 km ya. Jadi oli tersebut harus diganti kalau sudah mencapai batas 48 bulan atau 80 km mana yang tercapai lebih dahulu ya teman-teman. Untuk penggantian oli sendiri itu kita dibutuhkan hanya 1 galon ya. Untuk oli 1 galon itu sekitar 400.000 ya teman-teman. Tetapi 1 galon itu pun tidak harus kita masukkan semua. Kita masukkan sekitar 3,5 atau pokoknya 4 galon itu 4 liter kurang lah ya. Kalau kita masukin semua nanti malah kepenuhan. Jadi nanti teman-teman akan saya tunjukkan bagaimana cara ngecek oli Matic yang tepat ya. Itu ada dalam 2 kondisi, yaitu pertama kondisi dalam keadaan netral mesin hidup maupun dalam kondisi mesin tidak hidup, kondisi mati. Oke teman-teman. Jadi untuk jenis olinya itu ya AT T4 yang standar dari Toyota T4 ya, ada keterangannya, atau yang sejenis yang sesuai dengan teman-teman kehendaki. Oke ya, akan kita cek secara berkala olinya. Cara ngeceknya bagaimana kita lihat di depan. Oke ya, kita akan menuju kap mesin untuk mengecek olinya. Kita tunjukkan cara mengecek oli Matic ya, sekalian kita mau cek oli mesinnya. Oke ya teman-teman, ini sudah terbuka ya kapnya. Nah, kita tunjukkan mana saja yang perlu dicek sehari-hari ya. Ini adalah untuk ngecek
oli mesin ya di sini teman-teman. Ini cek oli remnya di sini ya. Oli rem di sini. Terus ini untuk mengecek air washer ya, untuk wiper. Nah, di sini tinggal ditarik aja, kalau kurang tambahin. Nah, untuk mengecek oli mesin ada di untuk mengecek oli transmisi ada di sini ya teman-teman. Di sini ya. Nah, ini ya. Agak dalam ya. Nah, di sini teman-teman. Stick untuk ngecek oli maticnya ada di sini. Untuk Toyota Kijang Innova diesel mungkin ada di sini kayaknya ya, beda ya. Ini untuk yang bensin ada di sini maticnya. Oke teman-teman, akan kita cabut ya olinya, stick olinya di sini ya. Oke teman-teman, ini ada 3 cowakan ya, 1, 2, 3, jelas nggak ya? Nah, fokus ya. Oke ya, nanti dicek aja, nanti ada 3 cowakan di sini, 1, 2, 3. Nah, bagaimana cara ngeceknya teman-teman? Kalau C ini berarti dia mesin dalam keadaan dingin ya teman-teman. Terus kemudian kalau hot ini mesin dalam keadaan panas tapi dalam posisi netral ya teman-teman. Jadi oli dalam keadaan harus di tengah-tengah sini ya. Kalau dalam keadaan panas suhu normal atau suhu berjalan di antara cowakan ini hot. Nah, ini ngeceknya ya. Jadi lebih tepatnya lagi kalau kita harus dalam kondisi mesin kondisi hangat normal atau kondisi jalan tapi dalam kondisi gigi netral. Jadi dicek di sini ya, di antara cowakan hot ini. Dan untuk tipe olinya sendiri ada di sini ya, oli tipe T4 ya. Kalau Toyota T4. Nanti untuk merek-merek lain juga sama aja, tipenya T4. Nah, oke teman-teman, sudah paham ya cara ngecek olinya. Lebih bagus dalam kondisi hangat. Ya, sekalian kita mau cek oli mesinnya teman-teman. Ya, di sini ya. Kalau untuk oli mesin ya sama aja ya teman-teman, mau panas dingin tidak ada di sini keterangannya ya. Tetap ya harus patokannya ada 2 tanda di sini, antara sini sama sini ya. Oh, ini ada tanda teman-teman ya. Kelihatan tandanya ya. Jadi antara sini sama sini. Ini untuk oli mesin ya. Ya, kalau oli mesin sudah bisa dipraktekin teman-teman. Ini kondisinya seperti ini ya, sudah antara centil ini sama ini udah tepas tengah-tengah ya teman-teman. Oke. Ya teman-teman, ini mesinnya kita hidupin dulu ya. Untuk mencapai suhu normal kita hidupin sesaat untuk checking oli maticnya ya. Oke teman-teman, ini sudah kondisi suhu kerja ya, ada di antara 60 sampai 80 ya. Ini suhu kerja ya, kebetulan di radiator saya dipasang tutup yang ada penunjuk suhunya. Atau kalau kalian mobil kalian tidak ada penunjuk suhunya, bisa dilihat di dashboard ya teman-teman. Di suhu normalnya ada di tengah-tengah ya. Tengah-tengah turun sedikit itu sudah normal ya, akan saya tunjukkan ya. Nah itu teman-teman semua sudah di antara suhu ya, di antara C sama H itu dia di tengah-tengah, turun sedikit adalah kondisi suhu kerja normal ya teman-teman. Terus gigi kita akan netralkan ya, ini kondisi gigi netral teman-teman ya, netral ya. Nanti kita akan cek olinya apakah sudah normal atau kurang atau lebih. Oke. Ya, kita cek olinya teman-teman.
Ya, ini teman-teman semua bisa terlihat ya, oli ada di sini ya, di coakan pot paling atas. Jadi dia udah normal. Kita sekali lagi biar yakin ya. Ya, ini kondisi olinya ya di sini teman-teman, terlihat nggak ya? Kurang fokus ya. Nah, di sini ya ada kelebihan sedikit tapi masih normal ya. Oke teman-teman, olinya sudah kita cek ya. Nah, oke. Sebagai tambahan saja, kebanyakan untuk kerusakan mobil matic itu bukan karena desainnya ya, tapi rata-rata karena salah dalam pemakaian mobil matic itu sendiri maupun kurangnya perawatan dari mobil matic itu sendiri. Jadi teman-teman, untuk mobil matic memang harus pola pikir kita harus berbeda karena dia cara kerjanya juga sangat berbeda sekali. Kalau mobil manual itu gesekan antara pelat kopling dengan pelat kopling. Tetapi kalau untuk mobil matic penggeraknya adalah oli ya, kecuali yang CVT ya. Kalau mobil matic yang seperti ini adalah penggeraknya oli. Jadi kondisi oli harus benar-benar kita perhatikan. Dan cara mengemudi pun kita harus benar-benar cara perhatikan ya. Untuk mengemudikan mobil matic itu sangat mudah sekali ya. Untuk maju kita langsung pada tombol D ya. Tetapi yang sering terjadi masalah itu ketika kita maju mundur atau kita mau parkir ya. Teman-teman harus perhatikan sekali waktu kita harus parkir itu harus memperhatikan mobil harus benar-benar dalam keadaan berhenti sebelum kita mau maju maupun mau mundur, karena ini sangat berbahaya ataupun tidak baik untuk mobil matic. Jadi pastikan benar-benar mobil dalam keadaan berhenti baru kita oper gigi ke mundur, dan sebaliknya benar-benar dalam keadaan berhenti ketika kita oper untuk maju. Nah, itulah yang sering terjadi kesalahan karena kita nggak sabar, mobil masih maju, kita oper ke gigi mundur, atau sebaliknya mobil masih bergerak mundur tapi kita pindah posisi drive. Itu sangat berbahaya sekali untuk kondisi transmisi kita. Terus untuk keadaan yang tanjakan yang sangat terjal, kita bisa menggunakan gigi D2 ataupun L. Terus untuk turunan yang sangat curam dan panjang, kita gunakan gigi L ataupun D2 untuk membantu pengeriman engine brake ya, supaya kita nggak terlalu menekan pedal rem secara terus-menerus. Nah, untuk tanjakannya seperti biasa, landai itu tidak perlu oper-oper gigi ya, D terus tidak masalah. Terus kalau kita ingin menyalip ya di jalan tol misalnya, kalau kita pengen dapat powernya, kita harus ke gigi nomor 3, D3 kalau di Toyota ya. Itu kita akan mendapatkan akselerasi yang cepat untuk menyalip kendaraan di depan kita. Misalnya kita dalam keadaan 80 km, tetapi kita mau menyalip kendaraan di depan kita, kita oper dalam gigi 3. Kalau gigi 3 langsung set, kita dapat powernya. Nah, itulah tip buat teman-teman kalau ingin menyalip di jalan tol biar kita dapat powernya, kita turunkan gigi ke D3. Tapi ingat ya, kita menurunkan gigi tidak boleh dalam RPM tinggi atau di atas 4000 karena itu sangat berbahaya. Jadi harus di bawah 4000 kita turunkan gigi, baru kita gas lagi supaya untuk mencapai kecepatan yang kita inginkan. Oke teman-teman, demikianlah video singkat saya tentang mobil matic. Mudah-mudahan menjadi gambaran buat teman-teman semua yang ingin mengganti mobil dengan mobil matic ataupun ingin sekedar sharing pengetahuan tentang mobil matic. Silakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini. Assalamualaikum dan dadah.